Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah, ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali lagi mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah, ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam Engkau Tuhan pujian. Engkau Tuhan pujian, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kemuliaan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka
katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Mari sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, katakan dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, katakan kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, mari sama-sama. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih
kasih setia, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Silakan duduk saudara sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Sekali lagi katakan, keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Mari sama-sama katakan, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan, keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan.
ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, ku agungkan namamu. Sungguh kau besar, kau sungguh besar Tuhan. Oh haleluya, namamu besar dan layak dipuji. Mari sama-sama sekali lagi katakan, ku agungkan namamu, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Haleluya. Engkau yang besar Tuhan, Engkau yang layak dipuji. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit
kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya, terhindar dari malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik, tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang yang susah, dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai beroleh kelegaan dengan menjadi orang yang lemah lembut. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius. Kita akan baca dari pasal 11, mulai dari ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 11, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama. Injil Matius pasal 11, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut
dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk adalah kayu yang dipasang pada leher lembu, supaya lembu itu dapat menarik beban atau mengerjakan tugas yang dibebankan oleh majikannya. Kuk selalu berbicara mengenai ketaatan, bahkan perbudakan. Bedanya ialah siapa majikan yang membebankan kuk itu. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa beda majikan, beda kuk. Ada majikan yang membebankan kuk yang akan membuat manusia menjadi letih lesu dan berbeban berat. Sebaliknya Tuhan Yesus menjanjikan kelegaan kepada setiap orang yang bersedia memikul kuk yang diberikannya. Minggu yang lalu kita belajar bahwa bersedia memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus berarti kita bersedia menghambakan diri kita kepada Tuhan Yesus untuk menuruti perintah-perintahnya dan melakukan kehendak-Nya, serta menjalani kehidupan sebagai seorang murid Yesus yang bersedia terus-menerus belajar kepada Tuhan Yesus sampai kita menjadi lemah lembut dan rendah hati seperti Tuhan yang kita sembah. Hanya dengan cara demikian, kita akan dapat beroleh kelegaan yang kita dambakan. Jadi untuk mengalami kelegaan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, kita perlu senantiasa belajar kepada Tuhan Yesus untuk menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus adalah teladan kelemah lembutan dan teladan kerendahan hati. Seluruh detil kehidupan Tuhan Yesus adalah gambaran dari kelemah lembutan dan kerendahan hati. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Bila ingin menjadi orang yang berbahagia, jadilah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Maksudnya akan menerima semua yang ingin Tuhan berikan kepada mereka. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Maksudnya akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Maksudnya tidak ada yang mustahil bagi orang yang lemah lembut. Matius pasal 5 ayat 5 ini dikutip oleh Tuhan Yesus dari Mazmur pasal 37 ayat yang ke-11. Firman Allah berkata, "Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah." Di Mazmur pasal 37 ayat 11 ini, orang yang lemah lembut disebut sebagai orang yang rendah hati. Dan orang yang lemah lembut atau rendah hati akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Oleh karena itu, pada hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari Mazmur pasal 37 mengenai bagaimana kita dapat menjadi orang yang lemah lembut atau rendah hati. Yang pertama, apakah seseorang lemah lembut atau tidak terlihat dari bagaimana mereka bersikap terhadap orang yang berbuat jahat dan atau berbuat curang. Firman Allah berkata, "Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang." Pernahkah Anda bertemu dengan orang yang berbuat jahat dan atau orang yang berbuat curang? Mereka berdusta melulu, tapi kok kelihatannya beruntung terus. Tidak ada kesakitan,
Mereka sehat dan gemuk. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Akibatnya mereka bertambah congkak dan melakukan kekerasan yang menuju kepada arogansi kekuasaan. Mereka bertindak seakan-akan tidak ada yang tidak bisa dibeli dengan uang mereka. Sedangkan kita yang berusaha hidup benar, mencari sesuap nasi saja susah, mempunyai banyak kendala, bahkan harus berjuang mati-matian untuk tetap bertahan hidup. Apakah ada yang pernah berpikir atau mengalami hal semacam ini? Apakah ada yang pernah bertemu dan atau berurusan dengan orang jahat dan atau curang? Betapa hidup kita dibikin susah oleh mereka. Mereka berbohong terus, mereka menyakiti hati terus, tetapi nampaknya Tuhan sepertinya berdiam diri. Kita tergoda untuk membalas, atau kita bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan orang jahat dan atau orang curang seperti ini. Mazmur pasal 37 menjelaskan bagaimana orang yang lemah lembut akan bersikap bila berhadapan dengan orang jahat dan orang curang. Bila berhadapan dengan orang yang berbuat jahat atau orang yang berbuat curang, orang yang lemah lembut akan memandang ke masa depan. Orang yang lemah lembut percaya kepada firman Allah yang berjanji bahwa Tuhan pasti akan menghukum orang yang berbuat jahat dan pasti akan menghukum orang yang berbuat curang. Firman Allah berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat curang, pasti segera lisut seperti rumput, layu seperti tumbuhan hijau. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana rumput yang begitu hijau di halaman rumah atau di sebuah taman atau padang menjadi layu, kering kerontang pada musim kemarau yang panjang? Firman Allah berkata, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Firman Allah tegas mengajarkan bahwa sedikit waktu lagi, yaitu dalam waktu yang tidak terlalu lama, orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat curang pasti lenyap, tidak ada lagi. Orang jahat tidak kekal, orang curang tidak kekal, kejahatan tidak kekal, kecurangan dan kebohongan tidak kekal. Situasi sulit tidak kekal. Sebaliknya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki hidup yang kekal. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan bila berhadapan dengan orang yang berbuat jahat atau orang yang berbuat curang? Orang yang lemah lembut akan memandang ke atas. Firman Allah berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan berarti perasaan-perasaan yang tidak enak dan menyesakkan perlu dilawan dan diganti dengan puji-pujian kepada Tuhan. Suatu kali Rasul Paulus dan Silas bertemu dengan seorang perempuan yang ada roh jahat di dalam dirinya. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan orang
yang ada setan atau roh jahat di dalam dirinya, tentu sangat tidak nyaman. Lagi pula, keberadaan perempuan yang ada roh jahat di dalam dirinya ini dimanfaatkan oleh majikannya untuk mencari untung sebesar-besarnya. Sebab bila sedang kesurupan, perempuan ini bisa meramal dan bisa mengetahui hal-hal secara gaib. Majikannya tidak peduli betapa menderitanya perempuan ini karena ada roh jahat di dalam dirinya. Yang mereka pikirkan hanyalah keuntungan semata. Tetapi suatu hari perempuan ini bertemu dengan Paulus dan Silas. Dan mereka mengusir roh jahat itu keluar dari dalam diri perempuan itu. Firman Allah berkata, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Tentu perempuan ini merasakan kelegaan yang belum pernah dialaminya. Karena sekarang sudah tidak ada roh jahat lagi di dalam dirinya. Tetapi tidak demikian halnya dengan majikan perempuan ini. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sebuah ketidakadilan telah dilakukan. Kebaikan Rasul Paulus dan Silas kepada perempuan yang mengidap roh jahat dibalas dengan kejahatan. Apa reaksi Rasul Paulus dan Silas? Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah. Dengan bergembiralah karena Tuhan. Apabila berhadapan dengan orang yang berbuat jahat dan atau berbuat curang. Tetaplah berdoa. Dan tetaplah menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan Tuhan menjawab doa dan pujian yang dipanjatkan oleh Paulus dan Silas dengan mengadakan gempa bumi yang pada akhirnya membuat kepala penjara itu bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Paulus dan Silas dilepaskan secara terhormat. Kita baca dalam firman Allah, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya
telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Tuhan pasti akan memberi kelegaan apabila kejahatan dan kecurangan disikapi dengan tetap berdoa dan tetap memuji Tuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika Ia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bila ini menjadi keputusan Anda akan menyikapi kejahatan dan kecurangan dengan tetap berdoa dan tetap memuji Tuhan. Angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Firman Allah berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bila berhadapan dengan orang yang berbuat jahat atau orang yang berbuat curang, orang yang lemah lembut akan menyerahkan atau mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Sebab rezeki, karir, usaha, masa depan tidak ditentukan oleh majikan, bankir, pejabat pemerintah, suami yang menyeleweng atau siapapun juga. Tetapi di tangan Tuhan yang karena mengasihi kita telah mati di kayu salib ganti kita. Firman Allah berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Janji Tuhan kepada mereka yang mempercayakan hidup kepada Tuhan ketika berhadapan dengan orang yang berbuat jahat dan atau berbuat curang adalah, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bila kita menyerahkan atau mempercayakan hidup kepada Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan membela reputasi atau nama baik kita. Bila difitnah, kita tidak perlu merusak nama baik orang lain untuk membenarkan diri sendiri. Bangkai tidak bisa disembunyikan, begitu pula kebenaran. Bagi orang yang menyerahkan atau mempercayakan hidup kepada Tuhan, Tuhan menjamin bahwa kebenaran orang itu akan menjadi nyata, bahkan bukan sekedar nyata, tapi akan muncul dengan terang benderang. Nasihat firman Allah bagi mereka yang berhadapan dengan orang yang berbuat jahat dan atau berbuat curang adalah, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Marah, panas hati hanya membawa kepada kejahatan. Kalau dalam kemarahan kita membalas, lalu apa bedanya kita dengan orang yang jahat dan orang yang curang itu? Firman Allah berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berdiam diri di hadapan Tuhan berarti membawa segala sesuatu di dalam doa kepada Tuhan. Bukan kesera-sera,
bukan terserah-serah. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Pasrah terima nasib, bukan. Firman Allah mengajarkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bahkan kita perlu bertekun dalam doa sampai damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Nasihat firman Allah bagi mereka yang berhadapan dengan orang yang berbuat jahat dan atau berbuat curang adalah berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nantikanlah Tuhan, berarti jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Firman Allah berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Raja Saul amat menyengsarakan hidup Daud. Daud tidak bisa hidup wajar. Dia harus selalu hidup berpindah-pindah dari satu gua ke gua yang lain, dari satu padang gurun ke padang gurun yang lain. 2 kali Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Raja Saul. 2 kali pula Daud membiarkan Raja Saul hidup. Daud membalas kejahatan Raja Saul dengan kebaikan. Bahkan Raja Saul sendiri mengakui bahwa Daud membalas kejahatannya dengan kebaikan. Kita baca dalam firman Allah, setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramukah itu ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring, menangislah Saul. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Dengan tidak membunuh Saul yang menyengsarakan hidupnya, Daud membalas kejahatan Saul dengan kebaikan. Pada akhirnya, Tuhan sendiri yang menyingkirkan Raja Saul dan mengangkat Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul. Dan jabatan raja
memang kokoh dalam tangan Daud. Inilah yang akan dilakukan oleh orang yang lemah lembut. Saya harap saudara mengenal Dia, yaitu Yesus yang lebih besar dari Raja Daud, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesuslah yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara bertekad untuk menjadi orang yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus, dengan berdiam diri di hadapan Tuhan, yang berarti membawa segala sesuatu di dalam doa kepada Tuhan. Bila saudara bertekad untuk menjadi orang yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus, dengan menantikan Tuhan, yang berarti jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan, sambil bergembira karena Tuhan, yang berarti tetap memuji Tuhan, sementara kita menantikan Tuhan untuk memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silahkan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Aku berserah, aku berserah, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah.
jiwaku. Haleluya. Nyamanlah jiwaku. Haleluya. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Sekali lagi katakan, it is well, oh my soul. It is well with my soul. It is well. Haleluya. It is well with my soul. It is well. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Sekali lagi katakan, It is well. It is well with my soul. sekali lagi. It is well. It is well with my soul. Beri kemuliaan bagi Allah, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau menjadi Tuhan kami. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Sekali lagi nyamanlah. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau apabila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup.
Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakarala basadato rialaba kusyai kakarala bakusyai. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Untuk beroleh kelegaan, kita perlu terus-menerus belajar kepada Tuhan Yesus. Sampai kita menjadi orang yang lemah lembut. Mazmur pasal 37 memberitahu kita apakah seseorang lemah lembut atau tidak. Terlihat dari bagaimana mereka bersikap terhadap orang yang berbuat jahat dan atau berbuat curang. Apakah ada di antara kita yang saat ini sedang berhadapan dengan orang yang berbuat jahat dan atau berbuat curang? Bila berhadapan dengan orang yang berbuat jahat dan atau berbuat curang, seorang yang lemah lembut akan berdiam diri di hadapan Tuhan, yang berarti membawa segala sesuatu di dalam doa kepada Tuhan. Bila berhadapan dengan orang yang berbuat jahat dan atau berbuat curang, seorang yang lemah lembut akan menantikan Tuhan, yang berarti jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan, sambil bergembira karena Tuhan, yang berarti tetap memuji Tuhan, sementara kita menantikan Tuhan untuk memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita sekarang untuk tetap berdoa. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita sekarang untuk tetap memuji Tuhan. Mari kita minta sekarang agar Tuhan menolong kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Mari kita minta kepada Tuhan sekarang. Irialamo kakaralaba tanda tori alaba kusyai kakaralaba sanda tori alaba kusyai. Ikiti kata patoli alabothi kakalaba kusyai kalaba sanda tori alaba kusyai kakaralaba kusyai. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralaba sanda tori alaba kusyai kakaralaba kusyai kakaralaba sanda tori alaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah mereka yang mengalami kesulitan keuangan sekarang ini ya Bapa. Adakanlah mujizat keuangan sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar dapat melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mohon agar Bapa menjauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal.
Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya. Kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh keraguan-raguan, roh tidak percaya, roh mementingkan diri sendiri. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Roh putus asa, roh putus pengharapan, roh ingin bunuh diri, aku tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku usir kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa memberi kepada orang miskin, tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur dan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan.
Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, saya mohon saudara mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang untuk turut mengucapkan kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, baik di dalam bahasa Ibrani dan juga di dalam bahasa Indonesia. Mari kita nyanyikan Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Indonesia. Mari kita nyanyikan sebagai pengakuan iman dan pengabdian kita. Kalala donai darkeka. Galala donai darkeka. Vehu ya asem. Serahkanlah hidup kepada Tuhan. Serahkanlah hidup kepada Tuhan. Percayalah kepada kakinya akan berkinar. Serahkanlah hidup kepada Tuhan. Serahkanlah hidup kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, kakinya akan berkinar.
Tuhan. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Katakan, hanya Kau Yesus, hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau milik kami ya Bapa. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, kita belajar lagu ini. Katakan, selain Kau tiada yang lain, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Terima kasih Tuhan. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Katakan, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau Tuhan milik kami di surga. Selain Kau tiada yang lain Tuhan. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan, selain Kau, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau,
Sekali lagi ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung